Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana jika ada seseorang yang sudah menyakiti hatimu begitu dalam? Bagaimana jika orang yang begitu Anda kagumi mengecewakanmu? Bagaimana jika ada seseorang yang telah menikahmu dari belakang, misalnya sahabat? Bagaimana jika kekasihmu mengkhianatimu? Bagaimana jika kamu tahu dia atau mereka telah menyakiti kamu lahir batin? Bagaimana jika kamu direndahkan dan diinjak-injak? Mudahkah kamu memaafkan dia? Mudahkah kamu memaafkan mereka? Sulit, pastinya sangat sulit. Bahkan yang ada hanyalah rasa benci, dendam, dan mungkin trauma. Memaafkan, hal ini menjadi urutan terakhir yang diingat, dan itu manusiawi sekali. Namun, apakah perlu begitu? Apa untungnya kita membenci dan mendendam? Tidak ada untungnya sama sekali. Bisakah hati yang membenci mengeluarkan aroma yang harum? Bisakah hati yang mendendam mengeluarkan aroma yang positif? Bisakah dalam keadaan begitu kita berpikir jernih dan netral? Tak akan bisa sama sekali. Bahkan saat hati kita menyimpan rasa benci dan dendam, maka aura yang kita pancarkan akan berasa tak enak. Kita tak akan pernah bisa mengundang aura positif ke dalam hati dan hidup kita. Kita tak bisa mengundang berkat Tuhan ke atas diri kita. Karenanya, maafkan dia, maafkan mereka. Tidak peduli sejahat apapun dia, tidak peduli seburuk apapun mereka. Karena tak ada untungnya buat diri sendiri untuk mendendam dan membenci. Musuhmu pun takkan rugi, takkan untung apapun jika kamu membencinya. Katakan, "Aku memaafkan kamu," dengan hati yang rela. Maka kita sebenarnya telah menang atas musuh dan mendapat pahala yang sangat besar.
dan hati serta hidup kita akan damai, bahagia, dan tenang. Apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Menanam kebaikan dan belas kasih, menuai kebaikan dan aura positif. Menanam kebencian dan dendam, menuai kebusukan dan aura yang negatif. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah kisah tentang dua orang sahabat karib yang sedang berjalan melintasi gurun pasir. Di tengah perjalanan mereka bertengkar dan salah seorang menampar temannya. Orang yang kena tampar merasa sakit hati, tapi dengan tanpa berkata-kata, dia menulis di atas pasir, "Hari ini sahabat terbaikku menampar pipiku." Mereka lalu terus berjalan sampai akhirnya menemukan sebuah oasis. Mereka memutuskan untuk mandi. Orang yang pipinya kena tampar dan terluka hatinya mencoba berenang, namun nyaris tenggelam. Tapi dia berhasil diselamatkan oleh sahabatnya yang telah menamparnya. Ketika dia siuman dan rasa takutnya sudah hilang, dia menulis di sebuah batu, "Hari ini sahabat terbaikku menyelamatkan nyawaku." Orang yang menolong dan menampar sahabatnya bertanya, "Kenapa setelah saya melukai hatimu, kau menulisnya di atas pasir? Dan sekarang setelah saya menolongmu, engkau menulisnya di atas batu?" Sambil tersenyum, temannya menjawab, "Ketika seorang sahabat melukai kita, kita harus menulisnya di atas pasir agar angin maaf datang berhembus dan menghapus tulisan itu. Dan bila sesuatu yang luar biasa baik terjadi, kita harus memahatnya di atas batu hati kita agar takkan pernah bisa hilang tertiup angin." Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup ini ada kalanya kita dan orang terdekat kita berada dalam situasi yang sulit, yang kadang menyebabkan kita mengatakan atau melakukan hal-hal yang menyakiti satu sama lain. Juga terjadi karena beda pendapat dan konflik karena sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, sebelum kita menyesal di kemudian hari, cobalah untuk saling memaafkan dan melupakan masa lalu. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber sukacita kami, semoga kami selalu patuh setia pada kabar sukacitamu, dan ajarilah kami kiranya mengabdikan segala yang ada pada kami bagi kerajaan-Mu di dunia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.